Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membahas perbandingan trigonometri. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan yang namanya pendalaman konsep, ya, yaitu ini. Nah, ini. Di situ diketahui segitiganya itu ABC. Segitiganya adalah segitiga ABC. Segitiganya itu ABC, kemudian siku-siku di C. Ini kalau saya sketsa gambar begitu, di sketsa, ada segitiga siku-siku. Ini di C, berarti ini A, ini adalah B. Nah, di situ sin B-nya itu P. Sin B-nya itu P. Sin B-nya itu P. Nah, kalau ada sin B-nya itu P begitu, ini bisa ditulis sin B-nya itu sama dengan P, P dibanding 1. Begitu. P dibanding 1. Nah, P dibanding 1. P, berarti ini P, begitu. Sin itu kan demi, depan. Depannya sudut B. P, miringnya itu 1. Nah, dengan menggunakan apa namanya, kemudian disuruh menentukan tangan B. Tangan B. Tangan B-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, maka ini akan ketemu yang namanya plus minus akar 1 min B kuadrat. Akan ketemu itu dengan menggunakan Pitagoras. Nah, ini saya hapus. Nah, dengan menggunakan Pitagoras seperti itu. Yang ditanyakan adalah tangan B. Tangan B. Tangan itu adalah desa. Nah, desa. Depan, samping. Depannya sudut B. Berarti P. Sementara samping. Desa. Depan. Perbandingan si depan sama samping. Depannya kan P gitu ya. Sampingnya nanti adalah plus minus akar 1 min P kuadrat. Sampingnya itu. Berarti ada dua nilai. Yang pertama, berarti tangan B-nya diambil yang positif. Tangan B-nya berarti P per akar 1 min P kuadrat. Diambil positif. Yang kedua nanti tangan B-nya itu sama dengan P per 1 min P kuadrat. Nah,
Karena sudut B ini sudut lancip, ini sudut lancip B-nya ini. Lancip itu. Berarti lancip itu sudut B-nya itu berada di kuadran 1. Ingat, kuadran 1. Ingat ini. Kan sindikat tangan kosong. Kan gitu kan? Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1. Ini semuanya positif. Di kuadran 1 semua positif. Berarti karena tangan B, karena sudut B ini lancip, berarti artinya di kuadran 1. Di kuadran 1. Maka ini tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi. Gitu loh ya. Tidak memenuhi. Berarti tangan B-nya berapa? Tangan B-nya adalah P per akar 1 min B kuadrat. Begitu. Seperti itu. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, itu. Itu yang keempat. Yang keempat. Ini pendalaman ini. Pendalaman. Berikutnya adalah ini. Nah, ini. Berdasarkan gambar di bawah ini, jika cos θ-nya itu 2/3, begitu. Kemudian nilai X yang ditanyakan. Nah, ya, ini untuk menjawab persoalan ini saya misalkan untuk memudahkan mengkomunikasikan. Ini segitiga saya tambahin. Ini segitiganya ini A, ini B, ini C, begitu. Untuk memudahkan mengkomunikasikan. Nah, di situ berpikirnya kan, yang ditanyakan kan X. Sementara cosnya ini, perhatikan. Setelah saya misalkan, X itu adalah AC. Berarti sama halnya mencari AC-nya itu siapa kan itu kan. AC-nya kan X gitu kan. Setelah saya misalkan. Seperti itu. Maka perhatikan. Sekarang, ini harus melibatkan sudut. Karena diketahui cos θ-nya 2/3. Kemudian harus melibatkan lagi yang namanya depan. BC. Kenapa depan dilibatkan? Karena depan diketahui. Kenapa sudut itu dilibatkan? Karena diketahui. Itu kan. Terus melibatkan AC. Kenapa AC dilibatkan? Karena AC yaitu X akan ditentukan, pasti dilibatkan. Kalau tidak dilibatkan, nanti ya kita tidak akan menemukan X. Saya ulangi. Jadi persoalan ini persoalan perbandingan trigonometri yang melibatkan sudut, yang melibatkan sisi depan, karena ini depannya θ, yang melibatkan miring. Sekarang berpikirnya perbandingan trigonometri yang melibatkan depan sama miring demi depan sama miring berarti kan sin. Depan per miring sin. Berarti ini nah sin θ. Kenapa θ? Karena yang diketahui itu cos θ. Berarti sudut yang digunakan nanti adalah θ. Sin θ sama dengan sin itu depan. BC bermiring AC. Saya ulangi. Kenapa harus sin? Karena ini persoalan trigonometri yang melibatkan sudut sisi depan sama miring. Depan sama miring, ya sin. Itu ya. Nah, berikutnya yang jadi soal adalah sin θ. Belum diketahui. Tapi sin θ bisa ditentukan dari cos θ.
Nah, jadi sin theta nanti ditentukan dari cos theta. Sin theta ditentukan dari cos theta. Jadi kalau cosnya ada, maka nanti akan bisa ditentukan perbandingan trigonometri yang lain. Bisa ditentukan sinnya maupun tangannya. Nah, dengan jembatan segitiga. Perhatikan sekarang jembatannya. Nah, saya lukis, saya perkecil segitiga ABC itu. Siku-siku di B itu. Ini A. Sorry, hanya bukan itu. Oh ya, A ini A. Ini adalah A. Nah, ini adalah C. Begini. Ini adalah theta. Begitu. Nah, kita butuhkan sin kan? Tapi diketahui cos theta itu 2/3. Cos theta itu 2/3. Artinya perbandingan depan samping, cos itu kan samping. Sama miring itu 2/3. Cos theta 2/3. Artinya perbandingan sisi sampingnya theta dengan miring itu adalah 2/3. Dengan Pitagoras nanti akan ketemu ini plus minus yang namanya akar 9 kuadrat 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4, 9 dikurangi 4, 5. Nah, maka dari sini bisa ditentukan nanti sin tetanya itu, gitu loh ya. Satu, sin tetanya itu sama dengan sin itu kan depan, perbandingan si depan sama miring. Akar 5/3. Yang kedua, sin theta juga sama dengan depan, berarti min akar 5 gitu per 3. Ingat, theta itu adalah lancip. Theta itu lancip. Perhatikan, theta itu lancip ini. Theta ini lancip ini. Pasti kurang dari 90. Sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 namanya sudut lancip. Di kuadran 1 berarti. Tetanya itu di kuadran 1. Berarti sinnya itu positif. Nah, berarti ini tidak masuk. Berarti sin yang dipakai nanti, sin tetanya nanti adalah akar 5/3. Akar 5/3. Dimasukkan di sini. Sin tetanya akan 5/3. Berarti ini akar 5/3 sama dengan BC itu 5 per AC itu adalah X. Begitu. Nah, tidak cukup. Berarti ini dikalikan begini. Ini dikalikan gitu. Yang terjadi nanti berarti akar 5x sama dengan 15. Berarti x-nya nanti sama dengan 15 per akar 5. Kalau dirasionalkan nanti berarti x-nya itu 15 per 5 akar 5. Berarti x-nya nanti sama dengan 3 akar 5. Jadi x-nya itu adalah nilainya 3 akar 5. Seperti itu. Seperti itu. Nah, pendapat konsep. Nah, sekarang saya tambahi soalnya. Kalau itu adalah X, begitu, yang ditanyakan, X itu siapa? X itu siapa? X itu adalah AC. Sekarang berikutnya silakan dicari
yang namanya AB. AB-nya nanti berapa? Harus menggunakan perbandingan trigonometri. Jangan menggunakan Pitagoras. Karena tujuan saya agar kalian mahir menyelesaikan persoalan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Saya ulang ya. AB jangan menggunakan Pitagoras. Jangan untuk pembahasan ini. Ya. Karena tujuan saya kalian agar mahir menggunakan atau menyelesaikan persoalan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi tentukan AB dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, itu saja kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.